Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang kedua. Kita masih tema yang sama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk yang PKN. Yang pertama, setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila. Tujuan yang kedua, siswa dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian SBDP. Tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami membuat patung dengan teknik sederhana. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan membuat patung sederhana dengan bahan lunak, misalnya plastisin ataupun dengan tanah liat. Baik, sekarang ada sebuah kita belajar menyelesaikan masalah sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ada sebuah cerita di sini yang tentang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pada hari libur sekolah, Friedel, Edo, dan Gabriel akan merencanakan pergi ke rumah Putri. Mereka sudah sepakat akan membuat minuman asli Indonesia, yaitu wedang jahe. Jahe merupakan tanaman yang bisa dijadikan obat dan minuman, serta bumbu dapur. Tanaman ini tersebar di Asia Tenggara, terutama di Indonesia yang beriklim tropis. Saat mereka sampai di rumah Putri, ibunya menceritakan bahwa Putri sedang sakit. Ia keluar rumah malam-malam sehingga masuk angin. Wah, sayang sekali ya, Putri sedang sakit, kata Friedel. Aku ingat saat aku usai bermain hujan-hujanan, ibuku selalu membuatkanku wedang jahe, pas juga untuk mengobati masuk angin Putri, kata Edo. Ayo, kita segera membuatkan wedang jahe untuk Putri, Gabriel dengan semangatnya. Nah, begitulah ada sebuah rangkaian cerita yang mengenai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Begitulah persahabatan mereka, sangat baik bukan? Patut tidak kita contoh kalau yang seperti itu. Nah, tentunya sangat patut sekali sikap-sikap mereka dalam bersahabat, kemudian peduli dengan yang lainnya yang sedang sakit, itu sangat patut untuk kita contoh. Ingat tidak dengan bunyi sila Pancasila? Mari kita biasa mendengarkan ini ketika di upacara bendera hari Senin. Nah, yang pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah Pancasila yang biasa kita sering dengarkan ketika upacara hari Senin
Tidak hanya itu sebuah hanya kata saja, tetapi ada nilai-nilainya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sangat tepat sekali untuk rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila yang pertama, apa saja sih nilai-nilainya? Nah, yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa dalam nilai-nilai Pancasila yang pertama itu yaitu tentang ketuhanan. Nilai yang kedua, toleransi dan menghormati kepada agama dan kepercayaan lain. Nah, di Indonesia itu ada berapa agama? Nah, ada 6. Contohnya Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita harus saling toleransi dengan agama mereka. Misalkan agama kita Islam, kita hormati agama yang Kristen. Yang Kristen hormati agama yang Islam. Dan sebaliknya, semuanya harus saling toleransi dan menghormati. Yang kemudian, kerukunan antar umat beragama. Kalau kita sudah toleransi, sudah saling menghormati, maka akan tercipta suatu kerukunan antar umat beragama. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila yang pertama. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang berikutnya, sila yang kedua. Nah, nilai-nilainya adalah yang pertama adalah persamaan derajat. Walaupun perempuan tidak boleh dianggap lemah, tetapi perempuan dengan laki-laki sama. Karena di sini sudah ada persamaan derajat. Yang kemudian adalah menghargai hak asasi manusia. Nah, apalagi anak-anak biasanya kan ada banyak hak. Nah, itu tidak boleh misalkan orang tua sering memukul anak, orang tua sering mencubit anak, memarahi anak tanpa alasan, tidak boleh. Karena itu nanti akan melanggar hak-hak manusia, terutama hak-hak anak. Yang kemudian adalah solidaritas antar teman. Menolong teman. Tadi ketika di atas juga menjenguk teman yang sakit. Nah, itu merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kedua. Yang selanjutnya adalah perdamaian. Menjaga perdamaian. Nah, kita lanjutkan. Proses membuat patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan. Dicetak, tetapi kemudian dengan ada tambahan tekan, maupun diukir. Apa bisa diukir? Oh, bisa. Kita lanjut lagi ya. Ukirnya seperti apa? Nah, teknik cetak tekan menggunakan alat cetak dan tangan biasanya. Sedangkan ukir sering dikenal dengan teknik butsir. Nah, teknik butsir adalah teknik membuat patung dengan mengurangi dan menambah sehingga memperoleh bentuk yang diinginkan. Saat menambah biasanya menggunakan tangan, tetapi ketika saat mengurangi harus menggunakan alat yang disebut butsir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Plastis itu artinya tidak mudah retak, tidak mudah putus, mirip seperti plastik. Kalau tidak mudah